karena obat medis nih ya seperti pisau bermata juga dia. Karena dia ada efek menyembuhkan dan ada juga efek sampingnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Opung dimanapun berada. Kembali kita bincang sehat di Arehan Podcast. Hari ini saya di Tanjung Pinang bersama Dokter Toto Punggung, Dokter Topung, Ibu Afrizeni. Iya Pak. Gimana kabarnya Bu Dokter? Baik Pak. Alhamdulillah baik, luar biasa. Ini yang kali kedua kita buat pelatihan di Tanjung Pinang, pelatihan Toto Punggung. Alhamdulillah beliau selalu menyertai dan memberikan materi dasar-dasar tentang anatomi tubuh ya pada peserta pelatihan Toto Punggung. Nah, yang menarik kita perlu kenal dan bincang-bincang tentang kesehatan, tentang Toto Punggung juga, dan mungkin tentang pengalaman Bu Dokter menangani berbagai macam klien ya, pasien ya, atau menangani penyakit. Karena yang kita tahu beliau hari-hari praktek di mana Bu Dokter? Di Puskesmas Batu 10. Puskesmas Batu 10, Tanjung Pinang. Di Puskesmas. Ya, mohon maaf kalau boleh tahu Bu Dokter di bidang apa? Sebagai dokter umum, jadi melayani di poli gitu. Poli. Poli lansia gitu. Saya juga kadang-kadang pegang poli MTBS gitu. Tapi yang paling seringnya poli lansia. Nah, dari pengalaman Bu Dokter untuk menangani pasien lansia, itu lansia umumnya keluhan apa yang paling banyak? Kalau pada lansia itu ya dia banyak penyakitnya ya, penyakit penyakit karena usia gitu kan. Yang paling banyak tuh nyeri tulang ya, sakit lutut ya, hipertensi, diabetes, susah tidur gitu ya. Jadi penyakit degeneratif lah istilahnya. Karena penyakit fungsi di dalam tubuhnya itu dia menurun karena faktor umur ya. Tapi sebenarnya itu bisa dijaga kalau kita gaya hidup kita sehat gitu. Apalagi dijaga dari anak-anak, dari bayi, anak-anak, remaja ya. Itu mempengaruhi di usia tua nanti. Iya, itu akan mempengaruhi di usia tua, juga makanan kita, gaya hidup kita. Jadi kalau kita dari kecil, dari bayi itu dijagain makanannya sama gaya hidupnya, itu alhamdulillah lah kita sampai besar, sampai tua pun kita bisa beraktivitas, bisa beribadah dengan baik. Walaupun aktivitasnya tidak seperti muda lagi, tapi setidaknya bisa beraktivitas dan tidak merasakan sakit. Iya gitu. Gitu ya. Iya. Nah, kalau untuk penanganan pasien-pasien di polilansia tadi itu biasanya Bu Dokter sarankan apa? Herbal apa untuk penyakit-penyakit tertentu misalkan? Oh ya, kalau misalnya di pasien lansia itu ya, lansia itu kan kita kasihan juga ya, karena banyak penyakit ya. Biasanya penyakitnya dia bukan sakit kaki aja, bukan, dia campuran. Ada sakit kaki, ada hipertensi ya, ada kencing manis. Kalau kita pikir berapa banyak obat yang ditelan dia gitu kan. Jadi kadang-kadang pasien itu kita sarankan juga kayak obat herbal gitu ya, atau terapi totok punggung gitu ya, untuk ngurangin macam obat yang ke pasien itu gitu kan. Kasihan juga kan, ginjalnya kan rusak juga kalau pada pasien lansia itu pengobatannya kan bukan seperti pasien batuk pilek gitu kan. Kalau batuk pilek tuh paling 3 hari aja makan obat sembuh. Tapi kalau lansia ini dia akan makan obat terus menerus gitu kan. Jadi sama pasien ini kita juga anjurkan, dan itu lebih memperparah, lebih cepat merusak fungsi organ malah ya. Iya, karena obat medis nih ya seperti pisau bermata juga dia. Karena dia ada efek menyembuhkan dan ada juga efek sampingnya ya. Karena ginjal lah paling yang akan jadi korban pertama. Karena dialah tempat untuk penyaring obat-obat itu kan. Jadi dia terberat ginjal sama hati gitu kan. Jadi sama pasien-pasien lansia itu kadang kita sarankan juga untuk kayak terapi totok punggung ini dicampur juga dengan herbal. Nah, untuk herbal sendiri, ini kan bagi kita yang awam nih Bu Dokter, untuk herbal itu kan banyak orang selalu bilang, saya hari-hari konsumsi rebusan daun ini. Nah, itu sebenarnya
dengan mengkonsumsi tanpa ada takaran, tanpa ada resep, sekedar ngambil daun aja terus kemudian direbus, menurut dengar kata orang ya gitu ya, itu kira-kira berbahaya nggak sih Bu Dokter? Artinya aman nggak gitu? Sebenarnya obat herbal ini dia bagus, tapi sebenarnya nggak boleh juga berlebihan ya. Kalau pahit itu sebenarnya nggak boleh juga sama ginjal ya. Pahit itu akan merusak ginjal juga. Jadi kita kalau makan obat herbal ini juga harus hati-hati juga ya. Terus jangan suka bilang dari kata-kata orang, itu harus ada pembuktiannya gitu kan. Cari kalau obat herbal itu konsumsilah, tapi asal sumbernya itu benar gitu ya. Jadi jangan kata orang ini takut salah gitu ya. Jadi dia memang kalau masuk konsumsi obat herbal ini memang sebenarnya ada takarannya ya. Tapi kalau kita rinci satu-satu, ini segini takarannya, ini segini takarannya ya. Tapi secara garis besarnya sebenarnya kayak misalnya obat herbal tuh cuma bolehnya 7 sebenarnya ya. 7 apa itu Bu Dokter? 7 misalnya kalau daunnya 7 gitu. Karena maksudnya di maknanya itu dalam. Karena 7 itu artinya minta tolong sebenarnya. Nah, jadi dia kalau ya menarik ini, minta tolongnya maksudnya angka 7 itu artinya tolong. Oh gitu. Nah, gitu. Jadi kita kalau berobat ini atau bisa juga 3 gitu ya. Itu sebenarnya ada Ganjil. Nah, ganjil gitu. Tapi batasannya itu 7, jangan berlebihan gitu ya. Oke. 3, 5, 7 kisarannya sebegitu aja obat herbal itu. Karena kalau berlebihan, kalau contohnya misalnya kalau yang hipertensi, kalau dia terlampau banyak-banyak nanti tensinya turun drastis nanti kan. Yeah. Bisa juga terkena stroke. Kalau tensi kita turun secara drastis itu kita bisa terkena serangan stroke gitu kan. Jadi kalau misalnya kalau kencing manis misalnya diambil berlebihan gitu kan, gula darahnya kan langsung ngedrop gitu kan. Sementara gula darahnya terlampau rendah itu berbahaya, lebih berbahaya daripada gula darahnya tinggi. Oh justru berbahaya yang gula darah rendah? Karena kalau gula darahnya terlampau rendah itu akan membuat otak kita mati. Ya, kalau dia sampai nggak sadar, apalagi penyebabnya kalau gula darahnya rendah itu untuk normal lagi nggak bisa. Kadang-kadang pasien dengan gula darahnya ngedrop gitu kan, terus dia nggak sadar. Biasanya kalau dia sadar dia cuma sudah lupa. Udah lupa, dia kayak orang bengong aja gitu ya. Jadinya kita juga nggak boleh juga telat makan, harus makan teratur juga. Karena kalau kita makannya suka telat itu kita akan gampang juga lupa, otak kita yang akan cepat rusak otak kita gitu. Makanya bahaya kalau gula darahnya terlampau diturunkan. Ya. Nah dari sisi toto punggung sendiri Bu Dokter pernah praktek di puskesmas, di rumah atau ada klinik sendiri? Oh, ada juga praktek di rumah ini di Jalan Sukaramai. Tapi dalam masa pandemi ini ya kami relatif banyak sering tutupnya gitu. Karena biasanya memang kalau tempat praktek kita ini yang paling banyak datang tuh memang pasien batuk pilek gitu. Nah, jadi kami karena kondisi pandemi, karena di daerah kami itu Jalan Sukaramai itu juga suka jadi zona merah. Jadi kami untuk sementara ya kami kalau ada pasien itu biasanya pakai perjanjian aja gitu. Oke. Dari penyakit yang pengalaman Bu Dokter yang berkesan diterapi dengan toto punggung, penyakit apa itu Bu Dokter? Yang paling berkesan itu ya kayak sesak, kayak seperti keluhan jantung gitu, sama sakit pinggang belakang secara kejepit ya. Tapi yang jantung itulah yang paling berkesan sekali, karena dia udah berobat ke luar negeri gitu kan, udah berobat kemana-mana tapi nggak ada penyembuhan. Dan itu bisa dirasakan ketika setelah ditotok ya? Iya, setelah ditotok punggung paling 3 kali atau 4 kali aja ibu itu terapi. Nah, rasanya udah sehat badannya gitu. Oke, Masya Allah. Bu Dokter sendiri nggak ngerasa gengsi nanti kesannya sama pasien, ini dokternya kok jadi tukang urut katanya? Oh betul. Kalau saya sih pribadi, saya itu sebenarnya nggak ada saya merasa gengsi. Kadang pasien itu di puskesmas itu kan kadang berobat ya. Kita kadang-kadang kalau mengobatin orang, kalau pasiennya keluhannya itu nggak ada kurang, kita kasihan juga ya nengok dia makan obat banyak. Kadang-kadang kita tergerak gitu kan untuk ngasih terapi sama pasiennya gitu kan. Kita kan nggak mungkin lah setiap hari dia keluhannya gitu. Dan dikasih terus obat. Gitu ya. Nggak mungkin kita cuma diam aja gitu kan, pasti kita kasih solusi gitu. Ya. Makanya saya totok punggung itu ya saya sih nggak saya permasalahkan sih. Memang ada sih kawan saya yang memandang kayak gimana gitu ya totok punggung ya. Tapi kalau dia udah rasakan, kadang-kadang kawan perawat apapun dia yang datang ke kita, dia bertanya sama kita gitu.
sebenarnya mereka itu bukannya kita yang gengsi, mereka yang gengsi gitu. Iya, Kalau iya. mereka dia merasakan manfaatnya, pasti mereka Jadi kawan-kawan para medis juga udah biasa ditotok, Bu Dokter totok. enggak, mereka itu segan sama mereka itu segan sama saya. Paling cuma ini trik-triknya aja gitu kan. Mereka tuh segan. Ya. Cuma Tapi yang pasien saya terapi kadang kalau di poli, kalau saya lagi mau, kemarin pernah itu Pak Al ya, pasien stroke ya, dia datang ke poli, tangannya ini nggak bisa digerakin, dia lagi bawa motor gitu lagi kan, tiba-tiba nggak bisa digerakin gitu kan, datang ke poli saya, mau minta rujukan sih dia sebenarnya, tapi karena dia nggak ini, dia terserah aja kan, saya toto, karena itu baru kejadian gitu kan. Langsung tangannya langsung bisa gerak gitu, alhamdulillah. Masya Allah. Sama dengan sistemnya akupuntur itu dikeluarin darah juga, tapi waktu saya toto itu pelan-pelan tangannya bisa digerakin lagi, alhamdulillah gitu. Jadi sangat membantu ya. Iya, Artinya sangat membantu. dengan Ibu sebagai dokter juga dengan punya kemampuan terapi toto tadi sangat membantu untuk bisa menolong Iya. pasien-pasien ya, terutama saat termasuk emergensi ya. Itu Iya, kan emergensi. kayak misalnya tangannya tuh susah diangkat ya. Nah ini kan agak perpaduan juga tetap punggung akupuntur. Titik-titik yang ini tuh Nah, sama sininya gitu ya. Pasiennya alhamdulillah dia bisa ngangkat gitu. Misalnya tangannya berat, terus kita toto gitu kan di sininya dia agak ringan tuh tangannya. Masya Allah ini, barakallah. Karena Pak Endra suami juga ya kebetulan ketua PD Tanjung Pinang, mudah-mudahan dengan pelatihan kedua Angkatan 2 ke depan ini akan terus kita buat pelatihan terus di sini ya. Di Tanjung Pinang biar siarnya makin banyak, begitu juga dengan Baksos. Jadi kita harapkan mudah-mudahan Bu Dokter ini bisa mendampingi toto punggung nih Insya untuk Allah. siar kesehatan Iya. pada masyarakat. Saya kira mungkin itu sahabat Topung, kami bincang-bincang sehat hari ini di Tanjung Pinang bersama Bu Dokter Afrizeni. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan terus, Amin. yang umur panjang dan sama-sama untuk membesarkan toto punggung di Tanjung Pinang. Ya, mudah-mudahan Bu Dokter juga bisa ikut jadi trainer, ya, Ya, trainer amin. toto punggung agar supaya tidak hanya di Tanjung Pinang, tapi di daerah-daerah lain insya Allah bisa memberikan ilmu pengalaman. Karena saya melihat yang dibutuhkan ini kan pengalaman. Ya, selain ilmu teori yang kita sudah dapatkan, tapi ada pengalaman yang kita bisa beri, dan itu ilmu yang sangat berharga gitu ya. Punya nilai lebih, insya Allah. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa jumpa lagi Bu Dokter. Iya, Pak. Kita bisa berbagi baik dalam Baksos, kegiatan Baksos atau pelatihan-pelatihan untuk insya Allah. Demikian, terima kasih banyak Bu Dokter Afrizeni. Sahabat Topung dimanapun berada, demikian bincang-bincang sehat kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.